Bayangin, kamu punya ajudan yang setia banget. Selalu ikut kemanapun kamu pergi. Tapi suatu malam, dia pulang dalam keadaan tak bernyawa. Dikeroyok oleh preman jalanan. Apa yang akan kamu lakukan? Inilah kisah viral Letkol Teddy yang murkanya bikin preman-preman kabur ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kamu bisa mendengar kisah-kisah inspiratif, menyentuh, dan penuh pelajaran hidup. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar kamu di bawah, dan tentunya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Yuk, kita sama-sama tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan jangan lupa tulis juga asal daerah kalian dari mana, biar kita bisa saling sapa di komentar. Letkol Teddy bukan sosok sembarangan. Di lingkup militer, namanya dikenal sebagai pemimpin yang berani, disiplin, dan sangat dihormati baik oleh rekan maupun bawahannya. Namun, di balik ketegasannya, Letkol Teddy juga dikenal memiliki sisi humanis yang sangat kuat. Ia bukan tipe atasan yang hanya memberi perintah dari balik meja. Ia terjun langsung ke lapangan, membaur, dan menjaga anak buahnya seperti keluarga sendiri. Salah satu orang terdekat Letkol Teddy dalam tugas sehari-hari adalah Serka Dhani. Bagi Letkol Teddy, Dhani bukan hanya ajudan. Ia adalah sahabat, rekan seperjuangan, dan tangan kanan yang selalu setia mendampingi dalam setiap tugas, baik di markas maupun saat turun langsung ke medan operasi. Serka Dhani adalah tipe prajurit yang loyal, tenang, cepat tanggap, dan punya inisiatif tinggi. Bahkan dalam berbagai momen, Letkol Teddy sering berkata kepada bawahannya, "Kalau Dhani yang ngurus, saya tenang." Kedekatan mereka bukan kedekatan biasa. Mereka sudah melalui banyak situasi bersama, dari pengamanan daerah konflik hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Serka Dhani juga sering terlihat di samping Letkol Teddy saat acara resmi maupun tak resmi. Tak heran jika hubungan mereka lebih seperti kakak dan adik dibanding sekadar atasan dan bawahan. Namun sebuah malam mengubah segalanya. Hari itu, Letkol Teddy sedang mengikuti rapat koordinasi dengan para pimpinan daerah. Serka Dhani, seperti biasa, ditugaskan mengatur logistik dan pengamanan kendaraan dinas. Setelah selesai, Dhani beristirahat sebentar di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran kota. Tempat itu memang sering jadi tempat nongkrong para aparat setelah tugas, karena suasananya santai dan penjualnya dikenal ramah terhadap tentara. Tanpa diduga, datanglah sekelompok preman yang tampaknya sudah dipengaruhi alkohol. Mereka berisik, membuat keributan, dan mulai mengganggu pengunjung warung. Serka Dhani yang awalnya diam, akhirnya menegur mereka dengan sopan. "Bang, tolong jangan ganggu yang lain. Banyak orang mau istirahat di sini." Teguran itu jadi awal petaka. Salah satu preman merasa tersinggung, padahal Dhani tidak bermaksud menantang. Mereka mulai menghampiri dan memprovokasi. Satu orang mulai mendorong. Dhani tetap sabar. Tapi preman-preman itu tidak puas. Mereka melihat Dhani sendirian, tanpa seragam, dan mungkin tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dalam hitungan detik, terjadi pengeroyokan. 5 orang preman mengeroyok 1 orang ajudan. Mereka memukul, menendang, bahkan menghantam kepala Dhani dengan benda keras. Saksi mata mengatakan, Dhani tidak sempat melawan. Dia hanya berusaha menutup wajah dan tubuhnya. Darah mulai mengucur dari pelipis dan hidungnya. Pemilik warung yang panik langsung menelepon ambulans dan aparat. Serka Dhani ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri, tubuhnya penuh luka. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dokter menyatakan luka di kepalanya sangat parah dan butuh penanganan intensif. Namun karena keterlambatan penanganan dan kerasnya hantaman yang diterima, Dhani mengalami pendarahan otak yang hebat. Letkol Teddy mendapat kabar itu saat ia masih berada di lokasi rapat. Seketika, raut wajahnya berubah. Ia berdiri, meninggalkan ruangan tanpa banyak bicara. Di perjalanan ke rumah sakit, ia hanya diam. Tapi wajahnya wajah yang tak pernah terlihat sekeras itu sebelumnya. Beberapa orang yang bersamanya dalam mobil mengatakan, aura Letkol Teddy saat itu seperti bara api yang sedang menunggu waktu untuk menyala. Sayangnya, ketika Letkol Teddy tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Serka Dhani dinyatakan meninggal dunia di ruang IGD. Tangisan keluarga pecah.
Rekan-rekan sesama tentara menunduk pilu. Dan Letkol Teddy berdiri mematung di depan ruang Icu. Matanya menatap kosong ke tubuh yang terbaring kaku, tak bergerak. Sosok yang selama ini setia menemaninya dalam setiap langkah, kini terbujur kaku dengan luka di sekujur tubuhnya. Ada hening panjang. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Letkol Teddy. Tapi semua orang tahu dalam hatinya, sesuatu sedang meledak. Murkanya Letkol Teddy dan aksi balas dendam berlandaskan keadilan. Kematian Serkadani adalah pukulan telak bagi Letkol Teddy. Bukan hanya karena kehilangan seorang ajudan setia, tapi karena cara kepergiannya yang tragis, dikeroyok oleh 5 preman pengecut. Malam itu, setelah semua formalitas rumah sakit selesai, Letkol Teddy duduk di bangku lorong yang dingin. Tak ada kata, tak ada tangis. Tapi semua tahu badai sedang menunggu untuk meledak. Letkol Teddy tidak langsung bicara pada siapapun malam itu. Tapi pandangan matanya cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya mengerti bahwa sesuatu akan terjadi. Seseorang seperti Letkol Teddy tidak mungkin tinggal diam. Bagi seorang pemimpin sejati, anak buah bukan hanya alat tugas, mereka adalah bagian dari jiwa dan tanggung jawab yang harus dijaga, bahkan sampai titik darah penghabisan. Esok paginya, suasana markas penuh ketegangan. Rekan-rekan satuan mulai berdatangan ke rumah duka. Upacara penghormatan dilakukan dengan penuh khidmat. Tapi di tengah semua itu, Letkol Teddy masih belum mengeluarkan satu pun kata tentang kejadian tersebut. Ia hanya berdiri di dekat peti jenazah, menatap hening ke wajah Serkadani yang tampak damai, seolah sedang tidur. Namun, di balik ketenangan itu, Letkol Teddy menyusun rencana. Letkol Teddy bukan orang sembarangan. Ia tahu jalur hukum, ia paham prosedur. Tapi ia juga tahu bahwa seringkali keadilan tidak datang secepat yang seharusnya. Dan dalam kasus ini, waktu bukan sekadar angka. Setiap detik yang berlalu tanpa kejelasan tentang pelaku adalah penghinaan terhadap pengorbanan Serkadani. Beberapa jam setelah pemakaman, Letkol Teddy mulai bergerak. Ia memanggil beberapa anggota kepercayaannya. Tapi bukan untuk melakukan kekerasan, bukan untuk balas dendam membabi buta. Letkol Teddy mengatur strategi militer dalam konteks sipil. Ia tahu cara bekerja sistem. Ia tahu bagaimana menekan dengan elegan, bagaimana menggertak tanpa suara. Dan yang paling penting, ia tahu siapa yang harus diajak bicara. Informasi pertama datang dari pemilik warung kopi tempat kejadian. Dengan raut wajah ketakutan, si ibu penjual mengatakan bahwa dia tahu siapa para pelaku. Ada satu orang yang sering nongkrong di sana, membawa teman-temannya yang kasar dan suka bikin onar. Salah satu dari mereka bahkan dikenal pernah masuk penjara karena kasus pengeroyokan. Letkol Teddy mencatat semua nama. Bukan untuk membuat daftar musuh, tapi untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Ia bekerja sama dengan intel dan polisi. Tapi dalam diam, ia juga menggerakkan jaringan yang dia miliki, anggota-anggota yang tersebar di lapangan, di komunitas, bahkan di masyarakat sipil. Satu persatu, nama-nama itu mulai terkuak. Mereka bukan preman besar. Bukan gembong kriminal kelas kakap. Mereka hanyalah orang-orang yang sok jagoan ketika sedang mabuk dan merasa berani jika ramai-ramai. Tapi kejahatan tidak mengenal kelas. 5 preman ini telah menghilangkan 1 nyawa. Dan Letkol Teddy tidak akan membiarkan hal itu lewat begitu saja. Beberapa hari kemudian, 2 dari 5 pelaku tertangkap lebih dulu. Mereka mencoba kabur keluar kota, tapi terlacak lewat ponsel yang masih aktif. Ketika diamankan oleh aparat, mereka langsung gemetar. Salah satu dari mereka bahkan menangis, mengaku tak tahu kalau yang mereka keroyok adalah tentara. Tapi Letkol Teddy tidak peduli pada alasan mereka. "Kamu tidak butuh tahu siapa dia," katanya pelan kepada salah satu pelaku saat diserahkan ke polisi. "Yang kamu harus tahu, dia manusia." Sementara itu, 3 pelaku lainnya berusaha bersembunyi. Ada yang minta perlindungan pada kelompok preman lain, berharap bisa berlindung. Tapi nama Letkol Teddy sudah lebih dulu sampai ke telinga mereka. Dan itu membuat mereka gemetar lebih dari sekadar ketakutan ditangkap polisi. Karena bagi mereka, Letkol Teddy bukan cuma tentara, ia simbol kemarahan yang berani menatap wajah penjahat tanpa mundur. Dalam 2 minggu, ke-5 pelaku berhasil ditangkap. Semuanya dibawa ke pengadilan dan diproses sesuai hukum.
Tapi kisah ini tidak berhenti di situ. Sebab, justru pada saat proses hukum berjalan, publik mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Netizen mulai membahasnya di media sosial. Letkol Teddy, komandan yang bela ajudannya sampai tuntas. Pemimpin sejati nggak akan diam ketika anak buahnya dizalimi. Judul-judul seperti ini mulai menghiasi berbagai akun TikTok, Instagram Reels, hingga video YouTube pendek. Nama Letkol Teddy viral. Tapi bukan karena ia ingin terkenal. Ia viral karena tindakannya menyentuh hati banyak orang. Ia tidak membalas dengan kekerasan. Ia tidak mengajak massa turun ke jalan. Ia tidak membuat ancaman di media. Ia hanya menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus hadir saat keadilan dipertaruhkan. Ia hadir sebagai simbol harapan bahwa ketegasan dan hati bisa berjalan beriringan. Tak sedikit yang menyampaikan simpati kepadanya. Dari masyarakat sipil, veteran tentara, hingga orang tua prajurit yang merasa terwakili oleh keberanian Letkol Teddy. Kalau semua atasan seperti beliau, pasti anak-anak kami lebih tenang di lapangan, ujar seorang ibu prajurit yang datang ke markas beberapa hari setelah kejadian. Dan bagi Letkol Teddy sendiri, semua ini bukan soal popularitas atau penghargaan. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya ingin satu hal, keadilan. Bukan hanya untuk Serkadani, tapi untuk seluruh anak buah yang dengan setia mengikuti perintah, rela bertaruh nyawa, tapi kerap diabaikan ketika jatuh. Letkol Teddy telah menunjukkan kepada kita semua bahwa murka seorang pemimpin bisa menjadi cahaya bagi keadilan. Bahwa kemarahan, jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi kekuatan untuk melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran. Akhir yang menggetarkan, pelajaran dari ketegasan seorang pemimpin. Hari itu menjadi sejarah. Tidak hanya bagi markas tempat Letkol Teddy bertugas, tapi juga bagi masyarakat sekitar. 5 pelaku pengeroyokan terhadap Serkadani akhirnya resmi ditahan dan diserahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Di antara mereka ada yang menangis menyesal, ada pula yang masih mencoba bersikap keras kepala. Tapi semuanya tidak mampu menyembunyikan ketakutan mereka saat nama Letkol Teddy disebut dalam berita. Penangkapan itu bukan hanya kemenangan hukum, tapi juga kemenangan moral. Keberanian Letkol Teddy dalam memperjuangkan keadilan bagi ajudannya menyentuh banyak hati. Masyarakat yang awalnya apatis terhadap hukum mulai kembali percaya bahwa keadilan bisa diperjuangkan, bahkan oleh satu orang, selama ia punya nyali, prinsip, dan kekuatan hati. Di balik layar, Letkol Teddy tetap tampil tenang. Ia tidak membanggakan dirinya. Ia tidak tampil di media. Namun, gerakannya yang senyap itu menjadi ombak besar yang mengguncang banyak hal. Tidak sedikit preman-preman lain di kota itu yang mulai menurunkan aktivitas mereka. Warung-warung yang biasanya dihantui ketakutan mulai buka lebih lama. Masyarakat merasa lebih aman. Aura baru terasa di udara, bahwa kejahatan, sekecil apapun, bisa berakhir buruk jika ada yang berani melawannya. Namun perjuangan Letkol Teddy tidak berhenti sampai di situ. Setelah semua pelaku diamankan, ia menginisiasi program pendekatan sosial di wilayah sekitar markas. Bukan dengan senjata, tapi dengan pendekatan kemanusiaan. Ia bertemu tokoh masyarakat, pemilik warung, tukang ojek, hingga anak-anak muda yang biasa nongkrong di pinggir jalan. Ia berbicara langsung, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menawarkan solusi yang nyata. Banyak kekerasan, atau dengan kehadiran yang nyata. Saya pilih yang kedua. Letkol Teddy mengarahkan anak buahnya untuk mulai melakukan patroli sosial, bukan patroli bersenjata. Mereka menyapa warga, membersihkan area publik, membantu kegiatan gotong royong, bahkan ikut mengajar di sekolah-sekolah dasar. Misi ini sederhana, hadir, terlihat, dan menjadi bagian dari solusi. Masyarakat pun berubah. Banyak pemuda yang tadinya tidak percaya pada aparat, mulai membuka hati. Mereka merasa dihargai. Mereka merasa diajak, bukan diintimidasi. Dan perubahan ini semua berawal dari satu tragedi, kematian seorang ajudan yang dicintai dan dibela oleh komandannya sampai akhir. Tak hanya masyarakat yang merasakan dampaknya, institusi militer juga menjadikan kisah Letkol Teddy sebagai studi kasus kepemimpinan. Dalam beberapa pelatihan, nama Letkol Teddy mulai disebut sebagai contoh pemimpin lapangan yang tidak hanya tangguh dalam strategi, tapi juga kuat dalam integritas. Beberapa rekannya bahkan mengatakan, kalau bukan karena Teddy,
Kasus Dani bisa tenggelam begitu saja. Di media sosial, ribuan komentar mengalir. Banyak yang terinspirasi. Tak sedikit yang membagikan kisah ini dengan caption yang menyentuh. Jangan remehkan diamnya seorang pemimpin. Bisa jadi dia sedang menyusun langkah yang akan mengubah sejarah. Atau, semoga setiap dari kita punya atasan seperti Letkol Teddy. Tak lama setelah itu, muncul gerakan spontan dari masyarakat. Mereka membuat mural wajah Serka Dani di salah satu dinding kampung dengan kutipan, "Darahmu jadi cahaya, keberanianmu jadi nyala." Beberapa anak muda bahkan menggalang dana untuk membuat beasiswa atas nama Serka Dani, khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang ingin masuk TNI. Mereka menamakan gerakan itu, Dani untuk Negeri. Letkol Teddy sendiri sempat datang diam-diam melihat mural itu. Ia berdiri beberapa menit, menatap gambar wajah sahabatnya yang kini abadi di dinding. Lalu ia menunduk, berdoa dalam diam. Seorang wartawan yang tak sengaja melihat momen itu menggambarkannya dengan satu kalimat. Seorang pemimpin sejati bukan hanya memimpin ketika hidup, tapi menjaga hingga yang gugur pun tak dilupakan. Cerita ini kemudian diangkat oleh banyak kanal YouTube, media lokal, bahkan beberapa media nasional. Namun satu hal yang selalu ditekankan Letkol Teddy setiap kali diminta komentar, ini bukan tentang saya. Ini tentang keadilan. Tentang bagaimana kita memperlakukan manusia lain. Kalau kalian ingat Dani, maka jagalah orang-orang seperti dia di sekitar kalian. Cerita ini menyentuh berbagai kalangan. Dari sopir angkot, guru, tentara, mahasiswa, hingga para pemimpin daerah. Sebab kisah Letkol Teddy dan Serka Dani bukan hanya tentang kekerasan dan balas dendam. Ini kisah tentang loyalitas. Tentang cinta diam seorang pemimpin pada anak buahnya. Tentang betapa besarnya kekuatan hati ketika digunakan untuk kebaikan. Dan lebih dari itu, ini adalah cerita tentang bagaimana satu tindakan bisa menular, mengubah lingkungan, bahkan menyalakan cahaya harapan di tempat yang paling gelap. Kematian Serka Dani memang menyakitkan. Tapi dari luka itu, lahirlah semangat baru. Sebuah gelombang perubahan yang lahir dari murka seorang pemimpin. Murka yang lahir dari cinta, dan berubah menjadi lentera bagi banyak orang. Kisah ini memberi kita pelajaran besar. Bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memimpin dengan jabatan, tapi juga dengan hati. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nantikan kisah inspiratif lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.